Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mazmur 24 ayat 3 dan 5 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa yang memuji Tuhan bisa lambaikan tangan. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang di tempat ini ya Tuhan, dengan satu kerinduan ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami, pujian kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkannya kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah namamu yang layak ditinggikan ya Tuhan, untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dan dengan sukacita kami memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semuanya. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja,
nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Sang Raja. Sekali lagi jemaat Tuhan naikkan pujian ini sendiri. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Sekali lagi Raja. jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oh. Berikan kebolehan bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu bisa saling berjabatan tangan satu sama yang lain, katakan Tuhan kita baik. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya kasih setiamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. rasakan Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh Tuhan, kejaplah kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Yang bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Siapakah kami dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu dan katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh, siapakah aku ini di hadapanmu? Siapakah aku? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Angkat tanganmu dan katakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini? Amin. Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih. Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Oh, siapakah di matamu? Siapakah kami di hadapanmu? Siapakah kami di hadapanmu? Oh, oh, siapakah kami biji matamu di hadapanmu? Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, siapakah kami di hadapanmu? Di hadapanmu Tuhan, ini kami, ini hidup kami di hadapanmu. Kami datang menyembahmu Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu.
Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimasyurkan, Engkau layak dipuji. Hanya kepadamu kami datang menyembahmu, menyembahmu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Shalom. Terima kasih. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang keindahanmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang ke wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami Bapa kami yang baik, yang murah hati, yang memelihara hidup kami. Sungguh karena cinta dan kasih Tuhan sajalah, maka setiap kami boleh hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera,
dengan perlindungan yang sempurna daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami membuka diri kami, hati kami dengan kerendahan hati. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari lawatlah setiap kami, sucikan mulut, bibir, pikiran, hati kami, sehingga benih firman Tuhan boleh jatuh, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kuduskan mulut, bibir, hati, pikiran hamba, biarlah boleh jadi untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, tidak terasa kita di minggu keempat di bulan Oktober ini. Tema bulan Oktober kita tentang rencana Allah yang sempurna. Kita telah melewati 3 minggu secara berturut-turut. Kita belajar tentang relasi, lalu kita belajar tentang kasih, dan minggu kemarin kita belajar tentang penebusan. Dan minggu ini kita bicara tentang pemulihan, dan minggu depan kita bicara tentang perjanjian yang baru. Baik Bapak Ibu, untuk tema minggu ini saya mengambil ayat bacaan dari Lukas 15 ayat pertama sampai 32. Namun untuk kita pagi hari ini saya akan membacakan dari ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Lukas 15 ayat 14 sampai 24, demikian firman Tuhan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, seperti yang disampaikan bahwa 3 minggu berturut-turut kita telah belajar 3 hal penting, relasi, kasih, dan yang kemarin kita belajar tentang penebusan. Nah, secara konseptual, keempat hal ini berkaitan. Kalau teologi kekristenan meyakini begini, kejatuhan manusia dalam dosa telah merusak relasi harmonis antara manusia dengan Allah. Tidak hanya relasi ini rusak dengan Allah, tetapi juga dengan dirinya sendiri, sesama, dan dunia ini atau lingkungan. Nah, relasi manusia rusak karena kejatuhan manusia. Namun karena cinta Allah yang besar, karena kasih Allah yang besar, Allah mengaruniakan, Alkitab bilang mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi penebus bagi setiap kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pengampunan dosa dan pemulihan. Nah, di minggu kemarin Pak Ayub telah menjelaskan dengan sangat baik kepada kita bahwa ada 3 hal penting berkaitan dengan penebusan. Yang pertama, penebusan itu adalah anugerah Allah. Penebusan adalah anugerah Allah. Inisiatifnya datang dari Allah. Dia adalah pemberian Allah
kepada kita. Sehingga dalam pelajaran DK dikatakan dalam Efesus itu, oleh karena kasih karunia, kita semua ini diselamatkan karena iman kita kepada Allah, kepada karya penebusan Kristus, kepada apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Sehingga dalam teologi Kristenan, kita meyakini bahwa kita ini hanya diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kemarin ketika wawancara beberapa anak-anak remaja yang menyerahkan diri untuk dibaptis, saya bertanya kembali tentang keyakinan mereka tentang keselamatan. Sempat beberapa cukup ragu tentang keyakinan. Ada bilang ya percaya keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lalu saya tanya lagi, kalau baptisan itu menyelamatkan tidak? Ada yang ragu-ragu. Karena memang ada secara konseptual ada beberapa pemahaman bahwa orang juga harus dibaptis. Baptisan menjadi salah satu persyaratan orang untuk selamat. Ya saya tegaskan kembali. Dalam teologi kita, keyakinan di GKPB, kita tidak meyakini bahwa baptisan itu menyelamatkan. Tetapi baptisan itu adalah janji ikrar kita bahwa kita meninggalkan hidup kita yang lama dan kita mau menyatakan diri kita hidup bagi Kristus. Karena kita hanya percaya karya keselamatan selesai di kayu salib. Saya kasih contoh, 2 orang penjahat, satu mencela lalu satu mengakui bahwa Yesus akan datang sebagai Mesias. Pada hari itu Yesus berkata, hari ini juga kamu akan berada bersama dengan saya di Firdaus. Dia tidak perlu baptis, dia selamat. Amin. Yang kedua, minggu kemarin Pak Ayub ingatkan kita bahwa selain dia anugerah, inisiatifnya itu datang dari Allah. Karena menarik, Kejadian menceritakan kepada kita ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan Adam dan Hawa ini mencari Allah. Tuhan, di manakah engkau? Tidak. Tapi justru sebaliknya, Tuhan mencari manusia dan berkata, di manakah engkau? Jadi selain itu anugerah, inisiatifnya datang daripada Allah. Dan yang terakhir, penebusan itu bersifat sempurna. Nah kalau secara itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, khususnya poin 2 dan poin 3, bahwa apa yang dikerjakan Allah itu bersifat sempurna dan tetap. Kalau penebusan itu sempurna, maka pemulihan juga bersifat sempurna. Karena ini berkaitan. Penebusan itu berkaitan masuk sampai dalam pemulihan kita. Allah tidak hanya menebus kita, tetapi Allah memulihkan status kita. Jadi pemulihan terinclude dalam penebusan. Itu berkaitan erat sekali. Nah, pagi ini kita bicara tentang pemulihan. Karena saya percaya bahwa Allah telah mengerjakan yang sempurna bagi kita, sehingga kita harus mengakui, walaupun kadang-kadang kalau kita bisa menafsirkan dan mempraktikkan dengan keliru, kalau karena Allah telah mengampuni dosa kita di masa lalu, hari ini dan akan datang, maka kita bebas hidup sudah. Karena memang karya penebusan itu bersifat menyeluruh. Kemarin, hari ini, dan nanti. Saya curiga yang lain kurang yakin juga ya. Siapa yang sebelum-sebelumnya berbuat dosa? Saya juga berbuat dosa, ya toh. Kita berbuat dosa. Percaya bahwa Allah telah menebus dosa kita di masa lalu. Kita bisa berbuat dosa hari ini? Bisa ya. Besok, nah karya Kristus itu menyelesaikan seluruhnya. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita datang. Jadi saya bicara tentang pemulihan, saya ingin kita melihat bahwa status kita ini telah selesai ditebus. Namun bisa saja kita hilang. Kenapa? Karena Kristus memberikan gambaran tentang 3 perumpamaan penting seperti yang pernah saya sampaikan di minggu kemarin. Ada domba hilang, ada dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Menariknya 2 ini tuannya cari, tetapi yang ini tidak cari. Karena bicara tentang relasi itu ada kehendak bebas. Ada inisiatif. Kalau bisa saja kita didesain Allah menjadi seperti robot. Tinggal instruksi-instruksi, selesai. Patuh sekali. Tetapi tidak, bicara tentang hubungan itu pentingnya relasi. Kalau tidak menjadi kaku semua dan menjadi hambar. Nah, 3 pelajaran penting dari si bungsu ini. Yang pertama kalau kita lihat, si bungsu ini menyadari tentang kondisinya. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, pertama dari pelajaran si bungsu ini kita harus tahu bagaimana kondisi kita, apa kondisi kita.
Sulit rasanya orang mengalami pemulihan kalau dia sendiri tidak menyadari dia butuh untuk dipulihkan. Nah, si bungsu ini sadar, wah saya melarat di sini. Bayangkan saya punya orang tua itu punya banyak pekerjaan dan mereka melimpah dengan makanan. Saya di sini terpuruk. Bahkan harus lapar ini mau makan ampas makanan yang harusnya diberi makan kepada babi. Ini kondisinya sudah parah sekali. Padahal dia pergi dengan melimpah harta. Memang kalau hidup jauh daripada Tuhan itu, pelan-pelan kita habis. Pelan-pelan kita habis. Jangan bilang kita ini pintar, kita hebat, atau kita sudah di gereja sekian tahun. Tidak. Kalau kita jauh dari persekutuan bersama Allah, hilang. Bab tua 1 itu dia akan lihat Anda dan dia senyum, mari makin mendekatlah. Makin mendekat. Karena kalau ketika kita jauh, perlindungan itu hilang. Akses itu hilang. Komunikasi itu hilang. Relasi itu hilang. Nah, si bungsu ini mengalami itu. Dia memilih untuk memisahkan dirinya dari sang bapaknya. Ketika dia terpisah dari sang bapaknya, dia kehilangan akses. Dia kehilangan relasinya dengan bapak. Seluruh reputasi yang dia miliki itu pelan-pelan habis. Kita mencatat bahwa dia miskin dan melarat. Nah, itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang memisahkan dirinya dari persekutuan bersama dengan Allah. Nah, beberapa waktu yang lalu, ketika dalam satu kesempatan saya bicara dengan anak-anak youth dari PPAPA di Kota Kupang, di tempat ini, saya beritahu mereka bahwa kita ini secara alamiah manusia itu akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini secara alamiah. Kalau kita ke tempat dingin, maka secara otomatis kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sana. Kita pakai jaket, lalu tubuh kita pelan-pelan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sana. Tidak ada orang yang terlalu jago kalau pergi di Fatum Nasi di musim-musim pas paling ekstrim, lalu buka baju. Kalau ada memang dia terlalu, dia pun kulit mungkin dari besi. Tapi secara alamiah seperti itulah, kita ini akan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena itu jaga pergaulan kita. Jaga relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini bukan bicara bahwa Anda tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Tidak. Anda bebas bergaul atau berteman dengan siapa saja. Tetapi bicara tentang Anda berelasi, Anda harus pilih dan tentukan. Kenapa? Karena orang-orang yang berelasi dengan Anda akan menentukan siapa Anda dan kualitas hidup Anda. Ini yang terjadi dengan si bungsu. Pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana dia menghabiskan. Kenapa? Mungkin juga ikut tren di sana. Ya toh? Oh, di sana dong ganti-ganti kendaraan. Dia juga ikut ganti. Harta masih banyak, Pak. Di sana setiap hari dong pesta makan babi. Harta masih banyak. Ya, harta masih banyak. Kemarin kita dengan Patinus, dengan Pak Hens pergi doa salah satu jemaat. Jadi dia cerita, karena dia perilaku hidup di salah satu negeri, di sana setiap hari dia makan babi itu 1 kilo. Makan daging babi 1 kilo. Karena babi pertama cukup murah, 15.000. Saya dalam hati 15.000 ini, kemungkinan sering saya tondok juga di babi ini. Kok 15.000 sana? Nah, kita 15.000 masih dapat sapoong begini toh. Nah, di sana 1 kilo itu 15.000. Tetapi di sana yang membuat dia tidak masalah karena makan babi 1 kilo, karena aktivitasnya. Jadi dia bepergian itu banyak berjalan. Karena dia tempat-tempat tunggu-tunggu kendaraan umum, fasilitas umum itu sudah disediakan. Tidak sembarang kayak kita angkot sini. Kemarin kami hampir kena rufuk dari angkot 1. Dia turun dari Bumi Putra sana, ada penumpang di ujung polder, tiba-tiba dia langsung belok. Saya begini. Dia tidak pikir kami berdua kendaraan motor ini ada di depan. Yang penting dia susen, luar biasa, sudah sikat seperti begitu. Nah, dia karena hidup di sana setiap hari makan babi 1 kilo, tapi aktivitasnya jalan terus. Jadi ya itu berproses. Nah, datang di Kupang sini, perilaku makannya masih sama. Kalau dia bilang dia kalau pergi ke acara di keluarga, tahu. Dong harus sediakan dia itu sate sedikit 20 tusuk. Dan itu khusus untuk dia. Dan terakhir kan waktu agak sih takai dan baru mulai sadar. Kalau saya sudah di Kupang ini, bukan di negeri orang yang saya harus banyak gerak seperti itu. Nah, ingin bertahu bahwa kita harus tentukan dengan siapa kita bermain, dengan siapa kita bergaul. Kalau Anda salah pilih siapa teman Anda
Anda salah pilih siapa rekan Anda, maka Anda bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Salah satu anak PPA saya tahu dia baik dan sekarang dia sudah melayani di salah satu gereja sini. Saya cukup kaget ketika saya pas dari Kelapa Lima lewat Millennium, tiba-tiba saya lihat dia ada storm. Saya tanya ke temannya, perasaan si itu tuh tidak begitu ya? Oh dia sudah begitu. Tapi kemarin beta lihat dia ada stand GB begitu. Yang satu tetap Sony, yang satu ini. Ternyata dia sempat pergi ke Jawa beberapa waktu, lalu kursus di sana. Karena lingkungan sekitarnya itu storm, ya dia daripada tidak diterima, maka lebih baik saya stop juga. Nah itu saya bilang, kita pasti akan menyesuaikan dengan lingkungan. Karena kita ini takut untuk tertolak. Itulah alasannya kenapa kita suka menyesuaikan diri. Nanti kalau dibilang kalau saya menyesuaikan diri, sonegau lah, kolot lah, seperti itu. Nah ini kondisi si bungsu ini menunjukkan kepada kita. Tapi menarik, karena dia sadar. Nah pintu pemulihan pertama itu kita sadar. Sadar terhadap diri, bukan sadar terhadap orang lain. Jangan. Urus diri kita sendiri. Lihat diri kita. Kita harus sadar, kita ini perlu Tuhan atau tidak. Lebih sering kita sadar, oh ini kode pas buat baik kalau tadi dia ada. Nah, supaya dia mulu-mulu yang cerewet tahu, pendeta ada omong ini. Saya minggu kemarin ke ini Malaka sana, pemberkatan lalu pendeta sana minta saya khotbah. Ya saya khotbah aja tentang janji-janji itu. Lalu habis itu pulang mantua pendeta bilang, ini kalau tadi Bapak Desa ada, pas ini. Soalnya Bapak Tua pun janji juga banyak masalah ini. Nah seperti itu, kadang kita hanya selalu lihat itu untuk orang lain. Lupa untuk diri. Nah pemulihan terjadi kalau kita menyadari kondisi kita. Si bungsu ini hal penting bahwa dia sadar apa yang terjadi dengan dirinya. Nah ayat 17 bilang begini, lalu ia menyadari keadaan. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jika saudara, kita semua ingin mengalami pemulihan, langkah pertama kita perlu sadar akan kondisi kita. Sadar akan kondisi kita. Yang kedua, nah si bungsu ini mengajarkan kita tentang pentingnya merendahkan diri dan mengakui kesalahan. Karena ada orang juga sadar dia salah. Tapi kalau mau minta maaf, barat, dia pun gengsi itu naik 120 Pak. Bakas turun P100 bisa. Karena ada orang-orang jenis seperti itu tidak. Su tahu salah, ya saya salah. Lu minta maaf. Sabar dulu. Kalau minta maaf nih Pak, ini harga diri nih Pak. Seperti begitu. Ada orang juga seperti itu, sadar, salah, tapi minta maaf sulit. Nah si bungsu ini tahu kalau dia salah, lalu dia dengan rendah hati. Kalau bisa sudah saya tidak jadi anak Bapak tidak apa-apa, tetapi salah satu hamba juga baik. Karena dia sadar dia sudah buat kesalahan. Dan apa yang dia miliki dari bapaknya itu sudah habis. Sebagai anak sudah selesai. Warisan sudah habis. Ya toh? Coba anak yang minta warisan baru datang kembali. Kalau lu kelola susah berapa? 2 kali 5 sah. Sudah buka kamar situ, lu tidur situ. Lu warisan sudah selesai nah. Ya toh? Nah si bungsu tidak sadar. Bukan hanya sadar, tetapi dia mengakui kesalahan. Nah Allah itu senang dengan orang rendah hati. Sehingga Yakobus bilang, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani mereka yang rendah hati. Nah orang rendah hati itu tahu kualitas dirinya. Tahu bahwa dia perlu Tuhan. Sulit orang angkuh itu sadar dan merasa perlu Tuhan. Sehingga Yesus bilang begini, berbahagialah kamu yang miskin. Karena kamu akan memiliki kerajaan surga. Banyak yang menafsirkan bahwa itu bicara tentang hal rohani. Tetapi ada penafsir yang bilang, tidak, itu benar-benar bicara tentang orang miskin. Miskin. Dan Yesus berjanji bahwa mereka ini akan memiliki surga. Kenapa? Karena orang miskin itu kepada siapa lagi dia mau bergantung. Mau berharap. Harta tidak ada. Koneksi tidak ada. Kalau orang punya harta, punya koneksi, Tuhan nomor 3. Hubungi dulu Bapak Tua. Kalau Bapak Tua bilang ada perlu begini, siap. Amplop siap datang. Doa, sudah mengucap syukur terakhir. Ya toh? Tapi kalau dia punya itu dua-dua, jalannya langsung. Cari Bapak Tua, iya toh?
Saudara jalan lain selain masuk kamar dan menangis. Tuhan tolong saya, mau ujian besok ini. Ya begitu. Ini tes saya ini. Kalau saya jadi polisi saya bisa tolong saya keluar. Iya toh? Makanya banyak berita kita lihat ada orang susah lolos polisi. Walaupun ada kawan bilang itu sudah ada jatah. Jadi 10-20 atau bilang 10-90, 20-80, saya tidak mengerti itu. Tetapi biasanya orang kalau susah itu, dan dia tidak punya apa-apa itu, dia hanya bersandar kepada Tuhan. Nah si bungsu ini tahu bahwa dia itu perlu Tuhan. Nah dalam Tawarik dikatakan kepada kita begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi selain sadar, yang kedua si bungsu ajar kita untuk berani merendahkan diri, mengakui kesalahan. Amin. Karena Allah senang dengan orang yang rendah hati. Soalnya usah tipu-tipu bab tua. Bab tua lihat tembus. Lu hari kemarin dan tadi itu di bab tua lihat satu kali. Kalau kita masih dapat lihat, ini bagus, ini muka bercahaya ini kayaknya baru harus berdoa. Bab tua lihat tembus lu sampai minggu kemarin. Jadi tidak usah ini, dia sudah tahu. Iya, kamu salah kalau datang ya sudah, maaf. Nah saya ingat waktu kuliah, salah satu dosen perjanjian lama bikin kami khawatir. Jadi dia seolah-olah, ini saya yakin dia seolah-olah, saya tahu dia tidak berpikir begitu. Dia bilang, kalau kita lihat, ini di kelas ya, di kelas. Kalau kita lihat, dia bilang, saya pikir ini Allah PL ini, dengan nada sini. Allah PL ini, sayanya bukan Allah. Kenapa? Kalau Allah itu kan konsisten ya. Kok Allah PL itu lihat sah. Kalau Israel buat salah, buat dosa, semua hukum ini, buat dosa, minta ampun, ampuni. Mencele-mencele. Mana Allah mencele-mencele begitu. Kami semua ini bingung, ini dia kasih saat kita atau hening semua pikir, wah ini karena mana. Jadi kalau saya lihat itu bagaimana ya? Apakah itu pantas disebut Allah? Masa Allah rubah-rubah? Lalu untung syukur ada penyelaman satu seorang mahasiswa angkat tangan jawab. Bapak, karena kalau Tuhan itu justru begitu, itu dia konsisten. Maksudnya karena mana? Kan dia firman. Kalau kamu berbuat dosa, berbuat jalan, salah, lalu merendahkan diri, minta ampun, diampuni. Nah justru Allah itu tidak konsisten kalau kita salah, berdosa, lalu minta ampun dan Allah tidak ampuni. Itu Allah tidak konsisten. Wih saya pikir-pikir, saya lega. Kalau tidak saya pikir, wah ini berat ini. Dia benar juga. Ya bagus, untung kamu tolong kami satu kelas. Karena kami sepikir benar juga, ini Tuhan tidak konsisten. Tapi dia bilang tidak, justru karena kita ini sudah berdosa, minta ampun dan Tuhan ampuni, itu Allah konsisten. Yang tidak konsisten kalau kita berdosa, minta ampun dan Allah tidak ampuni. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu merendahkan diri, memohon ampun, maka Tuhan akan mengampuni. Nah, itulah Allah yang konsisten. Kami semua lega, selamat. Allah PL tetap Allah. Istilah bahasa kami seperti itu. Nah Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Tuhan ini kenal siapa kita, tahu siapa kita. Mungkin orang tua kita tidak kenal kita dengan baik. Teman, pasangan kita tidak kenal kita dengan baik. Tetapi Allah itu kenal kita dengan baik. Jujur saja pada Allah. Kalau Anda perlu pemulihan, mari dengan rendah hati. Mengaku bahwa Anda salah jalan dan Anda mau ingin kembali kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga, yaitu si bungsu ini mengajarkan kita, selain kita sadar kondisi kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, lalu kita harus bertindak. Melangkah maju. Amin. Kalau soalnya tengah sadar di sana, oh sudah jadi jaga babi terus. Hanya tiap malam sadar, saya pun negeri jauh di sana, saya pun hamba-hamba dong maka enak saya di sini. Kalau hanya sadar saja di situ saya sudah menghayal saya situ. Tidak, iman itu konkret. Dia tidak hanya konseptual abstrak, tidak. Karena kalau kita lihat Abraham disebut bapak orang beriman karena dia bertindak. Petrus mengalami mujizat jalan di atas air, bertindak. Kalau kamu percaya, maju di sini. Waktu maju. Dan jalan di atas air. Hanya memang angin tiup-tiup, ini waktu mulai bimbang. Iman itu konkret. Nah si bungsu ini, kalau dia hanya sadar di sana, dan dia hanya berpikir bahwa saya minta ampun, dan tidak melangkah maju,
ya dia tetap tinggal di negeri yang jauh. Dan dia tetap akan bekerja sebagai penjaga babi. Nah, kita perlu melangkah maju. Mau berubah memang tidak instan. Kalau saya renungkan memang setiap orang ini punya perjalanan hidup masing-masing. Kalau saudara dan saya tersesat sampai camplong. Saya pun titik balik itu dari camplong. Tidak dengan serta-merta saya bertobat, saya langsung di Kupang. Tidak. Anda harus pulang dari camplong sampai ke Kupang. Kalau amat tersesat sampai di Soe sana, Anda dari Soe balik ke Kupang. Ya toh? Sampai di Malaka, Anda dari Malaka sampai Kupang. Tidak, jadi setiap orang itu dengan kondisi. Nah, kalau Anda mau menyesatkan diri silakan. Tapi jangan lupa, saya beritahu, Anda pulang itu semakin berat. Karena sejauh mana Anda tersesat, dari sanalah Anda harus balik. Benar tidak? Orang yang dulu misalnya pemabuk merokok, ketika dia bertobat, dia bergumul dengan rokok dan mabuk. Anda yang tidak pernah merokok dan mabuk, biasa saja. Bukan masalah buat Anda, ya benar tidak? Tapi dia bermasalah, dia bergumul dengan rokoknya, dengan mabuknya. Dia tahu itu salah, itu tidak benar dan tidak berguna. Dan dia harus berubah, dan tidak gampang. Anda yang sudah sekian tahun juga masih sama saya. Woi, lu apa ini? Ya bukan pernah alami itu. Coba orang yang merokok kesuruh tiba-tiba berhenti. Benar ya Pak Andre? Saya juga ya dari SMP merokok. Jadi waktu pas di NJF itu, woi, kota belum berhenti rokok. Saya ikut presiden, tiba-tiba saya sadar 3 bulan saya tidak rokok. Lalu saya ingat lagi mau tarik, saya pikir, saya sudah 3 bulan ini untuk apa saya tarik lagi? Ya sudah kisahnya, selesai. Benar tidak? Jadi sejauh mana Anda tersesat, dari sanalah Anda jalan pulang. Dan menarik ketika Alkitab cerita, si bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Nah mari kita berpikir. Pertama dia pergi ke negeri yang jauh itu dengan keadaan banyak harta. Ini borju yang jalan. Dan Ferrari, misalnya konteks sekarang gitu. Uang di mana-mana, ATM, OVO semua full. Berhenti SPBU, gesek-gesek. Ini kalau dia pergi ke negeri dengan harta, kekayaan. Jalan santai. Orang pergi dengan modal, apa-apa mudah. Uang itu buat segala sesuatu jadi mudah. Yang menarik, dia harus kembali dari negeri yang jauh ke rumah bapaknya. Dan miskin melarat. Beli makan saja tidak bisa. Oh iya, coba pikir baik-baik. Beli makan saja tidak bisa, mau makan ampas babi. Sekarang harus jalan pulang. Nah saya membayangkan kalau dia tersesat sampai Malaka, baru dia harus jalan pulang sampai Kupang sini. Potong oto gas itu tanjakan saya, minta maaf. Oto hampir minta berhenti, stop tahan dong. Bapak stop tahan, kok ketong pun rem, kasih dingin-dingin sedikit dong. Ini mau gas itu. Nah, bayangkan, dengan kondisi melarat, dia harus pulang. Nah si bungsu ini ajar 3 hal penting buat kita. Pertama, dia berani melangkah pulang karena dia tahu siapa bapaknya. Amin. Dia tahu siapa bapaknya. Nah ini yang membedakan dia dengan si sulung. Sehingga banyak penafsir justru berkata bahwa si sulung ini tersesat di rumah bapaknya sendiri. Dia protes ketika dia bapak terima sang adik. Lalu bapaknya jawab, semua yang ada di sini kan ini milik saya, milik kamu. Hanya busa yang sono akses. Iya toh. Si bungsu kenal baik, dia tahu siapa bapaknya. Makanya dia mau pulang. Amin. Walaupun dia dengan harapan hanya jadi hamba, tetapi dia tahu siapa bapaknya. Amin. Kita yang sudah tersesat, jangan lupa, kita tahu Yesus cinta kita. Amin. Kalau dia panggil pulang, pulang. Amin. Walaupun jalan kaki jauh, mari. Karena hal paling menarik, si bungsu ini sampai juga. Amin. Jadi janji penyertaan sang Bapa itu menyertai kita. Bukankah Kristus berkata ketika, Alkitab berkata bahwa ketika dia hadir di sini, dia disebutkan sebagai Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dalam perjalanan bersama Allah itu selalu ada kejutan. Tiba-tiba pick up lewat. Ya tuh, siapa tahu pick up lewat, bosan jalan kaki, numpang orang baik. Dia juga butuh kawan bercerita. Ya tuh, jalan sendiri mengantuk. Maka Anda dari nenek gunung pergi sampai nol, soal apa-apa. Sampai di Kolbano juga yang penting sampai. Pangkas waktu cukup jauh. Lewat trek, nah itu. Dia butuh konjak, nah itu sudah. Kan kalau jalan dengan alat, selalu saja ada kejutan. Jadi jalan pulang itu berat, tetapi ada jaminan penyertaan Tuhan. Amin. Ada jaminan penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Kembali pulang. Amin. Yang kedua, dia tahu kemana dia harus pulang. Yang ini penting. Dia tahu kunci jawabannya itu ada di
rumah bapaknya. Tidak ada jawaban lain. Tidak ada pergi cari majikan lain. Tidak, itu bukan solusi. Solusinya adalah kembali pulang ke rumah sang bapak. Amin. Kalau tidak bisa cari majikan lain. Pilihannya, sudah terlalu jauh, sudahlah. Kalau banyak perantau itu tidak pulang, itu karena dia sudah pikir, sudah pergi kampung cuma buat apa. Ya, paling di sini kita tinggal cari-cari kerja baru. Lebih enak majikan baik. Tetapi si bungsu tahu kalau dia tidak mungkin bertahan di sini dan dia hanya seperti ini saja. Maka jalan keluarnya harus kembali ke rumah bapak. Dia tahu jalan pulang. Jangan jadi Bang Toib yang lupa pulang, ya kan? Tahu pulang, kita dari mana kita tahu. Nah si bungsu ini tahu dia warga kerajaan sorga. Sehingga menarik ketika dia berjumpa dengan Bapak, pertama-tama dia bilang, saya telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Ini pemilihan kalimat ini terlihat sederhana, tetapi kalau Anda lihat baik-baik, luar biasa. Kan dia hanya berdosa kepada Bapak, tetapi dia sebutkan kepada sorga dan kepada Bapak. Si bungsu ini mengajarkan kepada kita, selain dia tahu siapa bapaknya, dia tahu dari mana dia berasal. Sehingga Alkitab berkata kepada kita bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Dan yang ketiga, si bungsu ajar kepada kita bahwa memang untuk segala sesuatu itu ada harganya. Amin. Semua itu ada harga. Anda mau sukses, mau berhasil, ada harga. Jangan Anda menghayal jadi orang kaya lalu Anda lipat tangan, pangku kaki, sulit, kerja, nanti Anda ke Mandra, baca koran menghayal jadi orang kaya. Iya tuh, baca koran sudah balik pakai kacamata reven, tak tidur, menghayal jadi orang kaya. Tidak bisa. Bungsu ajar kita, ini jalan pulang berat, tapi ini harga yang harus saya bayar. Saya harus pulang. Makanya saya ajak kita berpikir tadi, bayangkan dengan dia pulang dengan kondisi melarat, berapa harga yang harus dia bayar. Kalau dia punya modal, santai pulang itu. Tetapi masalahnya, dia miskin dan melarat. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dan dari negeri yang jauh juga, dia harus kembali ke rumah bapaknya. Pergi dengan modal, semua jadi mudah. Kembali tanpa modal, ada harga. Amin. Si bungsu ajar kita, harga. Kalau saudara ingin dipulihkan, ada harganya. Saudara tidak bisa langsung berdoa, langsung jadi orang rajin. Tidak bisa. Saudara tidak bisa berdoa, langsung jadi orang pintar. Tidak, belajar. Mau duduk-duduk, satu jadi profesor, saya mau jadi profesor juga. Menghayal. Belajar. Dia kasih habis waktu dengan buku. Iya toh? Pak Ayub Adi jadi profesor. Masih muda beliau. Saya ketemu Mary, itu Bapak Ayub pun, ini saudara kok, itu Bapak Ayub ada. Bapak Ayub itu dulu ya ajar matematika mama. Memang Bapak Ayub hanya masalah kurang konsisten. Itu anak-anak Bapak Ayub yang putih. Oh begitu, oh iya. Jadi kan saya tahu mentua kan supiki, ini dua. Supaya mentua tahu juga, yang hero juga ada sih, lebih hebat ada sih. Tanya itu sudah istilahnya force. Kayak gitu. Ya kalau mau pintar, harus belajar. Mau sukses dan berhasil, kerja. Ya Pak Andre kerja terus. Pak Barmen kerja terus. Pak John, Pak Tony kerja. Semua orang yang kerja. Kalau buah yang dulu-dulu baru main HP terus, berat. Orang lain pitondo di kulo lu cuma menghayal kulo. Sudah buka buah beli kudes itu ko opi menghayal kulo. Atau beli bekas kulo tuh taruh situ. Duduk-duduk kulo juga. Sana apa-apa makan su. Itu hanya soal tempat Harga jadi mahal karena di tempat tertentu. Iya toh? Aqua itu kalau pinggir jalan 5.000, 6.000 dapat. Coba beli di hotel bintang 7, bintang 5. Bintang 7 lah. Cika tahu, jadi Cika konsisten berpikir. Albi di hotel mahal harga. Coca-Cola pun sama. Si karena bintang 5, ada yang makan baru kaget. Kenapa ini di Punte? Saya lihat di Instagram satu kali, mentua satu protes. Kenapa teh tawar harga 150.000? Saya baru lihat ini teh tawar harga 150.000. Dia tanya, ini tidak salah notanya. Dia bilang tidak salah. Kenapa teh bisa mahal begini? Ini teh dari Kanada. Langsung mentua stop jauh. Teh dari Kanada. Saya dalam hati itu teh dari Cimelit situ, dari ini Jawa Barat situ, dari Puncak situ. Hanya kasih label Kanada. Masalahnya lu minum di mana? Di situ, ya toh? Jadi mau berhasil, mau berubah, mau mengalami pemulihan, tidak instan. Perubahan itu tidak instan.
Dan menarik, Allah itu bergumul bersama dengan kita. Kalau Anda bergumul dengan rasa malas, Allah bergumul bersama dengan kita. Anda bergumul dengan pikiran jahat Anda, Allah bergumul bersama Anda. Amin. Nah, Allah berjanji menyertai kita. Sehingga dengan pasti kalau kita mau jalan kembali pulang menuju rumah, kita pasti sampai. Amin. Karena Allah bersama dengan kita. Ini jaminan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus, yang selalu membuka tangan bagi setiap kami. Kami berterima kasih untuk pelajaran dari si bungsu bahwa Engkau Allah Bapa yang baik, Allah yang selalu menerima kami, merangkul setiap kami, karena kami ini adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan diri hamba dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami dengan berbagai pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Bawa kami untuk semakin hari, semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami telah jauh berjalan, meninggalkan persekutuan yang intim bersama dengan Engkau. Kami meninggalkan relasi yang mulia itu bersama dengan Engkau. Dan pagi hari ini si bungsu mengajarkan kepada kami, bahwa tangan-Mu terbuka bagi kami. Kami hanya perlu menyadari dan dengan rendah hati mengakui kesalahan kami dan mengambil sikap untuk berjalan kembali pulang. Karena di sana Engkau menunggu kami dengan hati yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hidup setiap kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengenal dan mengetahui satu persatu setiap kami dengan berbagai pergumulan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Lepaskanlah kami, bebaskanlah kami, merdekakanlah kami, dan biarlah kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Tes. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati, mari kita sekali lagi lambaikan tangan. Amin. Artikel dulu mengatakan, menjadi siapa Anda 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tergantung buku apa yang Anda baca, siapa teman Anda. Kalau hari ini berubah, TikTok apa yang kamu tonton, dan siapa teman Anda. Ya, jadi itu sangat mempengaruhi. Terima kasih buat hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini, Pak Cepi, sungguh diberkati. Ya. Yang kedua, kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kalau tidak keberatan kami ajak dapat berdiri sebentar supaya kami dapat mengenalin. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, ini luar biasa ya. Oke, pengumuman selanjutnya ada yang sudah tertera di Warta Jemaat, tetapi perlu kita sampaikan yang berikutnya adalah telah dibuka gelombang baru pelatihan lintas budaya holistik angkatan ke-19 oleh Sekolah Pelatihan dan Penyiapan Penuai atau yang disingkat dengan SP3. Kelas dibuka mulai tanggal 6 Februari sampai 31 Juli tahun 2023 tahun depan. Biaya pendaftaran sebesar Rp1 juta. Namun, jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu mengikuti kelas ini namun tidak memiliki dana, dapat menghubungi sekretariat gereja agar dibantu untuk menemukan solusinya. Silahkan bagi Anda yang berminat untuk mengikutinya, silahkan mendaftarkan diri Anda melalui link yang ada yang tertera di Warta Jemaat, atau ya bisa ada scan berkode di Warta Jemaat juga, mari kita perhatikan. Dan info selengkapnya
dapat dilihat di Warta Jemaat di pagi ini. Ya, sekali lagi ya, telah dibuka gelombang baru pelatihan lintas budaya holistik angkatan 19 oleh Sekolah Pelatihan dan Penyiapan Penuai atau yang disingkat dengan SP3. Pengumuman yang berikutnya adalah mari kita dukung dan doakan kegiatan musyawarah besar GKPB yang akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober bulan ini tahun 2022. Biar setiap agenda dalam MUBES dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita doakan juga pengutusan pendeta dan presbiter yang akan mengikuti musyawarah besar tersebut, baik sebagai peserta juga peninjau. Pengumuman yang selanjutnya, selamat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengambil keputusan memberi diri untuk dibaptis pada tanggal 21, tadi sempat disinggung oleh Pak Pendeta tadi, ya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menerima sertifikat baptisan air yang dapat dihubungi melalui Saudari Lucy Liwe yang ada mungkin di sana ya. Oh, ya, supaya jangan salah orang gitu ya, yang ada di sana ya. Oke. Dan bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan info seputar gereja, selain dapat menghubungi hotline gereja atau sekretaris gereja, juga dapat memfollow akun media sosial gereja, YouTube GKPB MDC Kupang, Facebook MDC Kupang, Instagram GKPB MDC Kupang. Informasi-informasi tadi juga tertera di halaman belakang di Warta Jemaat pagi ini. Di halaman belakang ada di bagian sini. Ya, dan kita semua bisa membawa Warta Jemaat ini pulang dan bisa kita lihat di rumah kita. Dan yang terakhir, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, siapakah kami ini Tuhan? Yang Kau tebus dari kesia-siaan, yang Kau bawa daripada gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Sungguh kami mengucap syukur buat belas kasihan Tuhan dalam setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Anugerah yang Kau berikan bagi kehidupan kami sungguh luar biasa Tuhan. Hingga kami Tuhan pelihara, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan, yang kami telah persiapkan, dan kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan dengan pujian kecabulan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Jalan bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan. Jawab bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharamu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya pun bangkit berdiri. Tuhan, bagimu Tuhan.
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku.